Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan akademisi, baik itu dari kalangan dosen maupun kalangan mahasiswa, dan juga untuk rekan-rekan guru terutama yang mengajar mata pelajaran yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Pun tidak lupa untuk rekan-rekan para pelaku dunia bisnis dari dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan yang teramat baik ini, kita akan membahas tentang analisis SWOT. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam berbagai hal tentang analisis SWOT, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu teknik yang digunakan dalam rangka mengidentifikasikan berbagai kekuatan, juga berbagai kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada di dalam bisnis atau proyek-proyek tertentu. Nah, untuk analisis SWOT itu sendiri, sesuai dengan istilah SWOT, terdiri dari 4 huruf, yaitu S, kemudian W atau W, kemudian O dan T. Kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu tentang huruf pertama S. Huruf S ini melambangkan sebuah kata yang dimaksud dengan strength, atau kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dalam istilah kekuatan yang dimiliki perusahaan ini akan lebih banyak mengacu kepada berbagai inisiatif dari internal yang berkinerja baik. Dalam hal strength ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saja bisa mendukung ke arah bagaimana kita menganalisis tentang kekuatan perusahaan atau organisasi kita. Beberapa pertanyaan dimaksud diantaranya adalah mungkin tentang apa yang kita lakukan dengan baik selama ini, kemudian juga tentang apa yang disukai oleh konsumen atau customer target kita tentang perusahaan kita. Dan juga mungkin muncul pertanyaan tentang apa yang unik dari perusahaan kita di dalam menghasilkan berbagai produk, baik itu yang menghasilkan berupa barang ataupun jasa. Kemudian kita melangkah ke huruf kedua, yaitu W atau W, yang dalam hal ini adalah weakness, yang dialih bahasakan menjadi kata kelemahan, di mana untuk unsur kelemahan ini biasanya akan mengacu kepada berbagai inisiatif internal yang berkinerja buruk atau tidak baik. Dalam hal ini atau dalam hal kelemahan ini, ada beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu tentang inisiatif mana yang memiliki kinerja buruk dan mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah menyangkut sumber daya apa yang dapat meningkatkan kinerja atas perusahaan atau organisasi kita. Dan pertanyaan ketiga yang juga bisa muncul untuk mengidentifikasi kelemahan organisasi atau perusahaan kita adalah tentang apa yang bisa
diperbaiki oleh perusahaan atau organisasi kita. Kemudian kita melanjutkan ke huruf ketiga, yaitu tentang O, yang dalam hal ini diistilahkan dengan opportunities, yang kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia menjadi kata peluang, di mana hasil dari kekuatan dan kelemahan perusahaan kita bersama dengan inisiatif eksternal apapun yang akan menempatkan kita pada posisi kompetitif yang jauh lebih kuat. Dalam hal opportunities atau peluang ini, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pertimbangkan untuk bisa mengidentifikasikannya. Di antara beberapa pertanyaan tersebut adalah yang menyangkut tentang sumber daya apa yang dapat kita manfaatkan untuk memperbaiki berbagai kekurangan atau kelemahan atas produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita. Pertanyaan yang mungkin juga bisa muncul yaitu tentang apa tujuan kita dalam rentang waktu tertentu di masa depan. Juga bisa jadi akan muncul sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan peluang ini, yaitu tentang apakah ada kesenjangan pasar yang selama ini kita masuki, terutama dalam hal layanan yang telah kita berikan kepada customer atau pelanggan kita. Dan huruf terakhir dari kata atau istilah SWOT adalah T, yang dalam hal ini dimaksud dengan threat atau ancaman. Untuk ancaman ini akan banyak mengacu kepada area yang berpotensi untuk menimbulkan berbagai persoalan atau permasalahan. Dalam hal ancaman ini ada beberapa hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian kita, dan biasanya akan muncul berbagai pertanyaan tentang hal tersebut. Bisa jadi pertanyaan itu dalam hal perubahan dalam industri apa yang perlu untuk diwaspadai sehingga kita bisa mengambil berbagai langkah untuk mengantisipasinya. Pertanyaan yang mungkin juga muncul di bagian lain adalah di bagian mana pesaing mengungguli kinerja dari perusahaan kita, terutama dalam hal bagaimana pemasarannya, bagaimana proses produksinya, bagaimana kualitas produk yang dihasilkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan bisa juga muncul pertanyaan tentang apa tren pasar yang sedang in di dalam persaingan antar produk. Ini juga tentu harus mendapatkan antisipasi dari kita agar kita tidak ketinggalan zaman atas pemanfaatan dan penemuan berbagai produk-produk yang kita tawarkan ke pasar persaingan. Itu tadi beberapa istilah yang tersangkut di dalam kata SWOT, yaitu strength, kemudian weakness, kemudian opportunities, dan threats. Persoalannya adalah sekarang bagaimana cara melakukan analisis SWOT tersebut. Ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan untuk melakukan sebuah analisis SWOT. Yang pertama adalah kita mempertimbangkan faktor-faktor internal. Dalam hal ini, kita bisa melakukan konsultasi atau berdiskusi dengan para pemangku kepentingan guna membangun berbagai rencana bisnis seputar bagaimana
cara meningkatkan kondisi perusahaan saat ini agar bisa berkembang jauh lebih baik di masa depan. Kemudian yang kedua, atas pertimbangan faktor internal ini kita juga bisa melakukan berbagai aktivitas riset atau penelitian serta menerapkan gaya atau struktur manajemen yang dapat menyederhanakan berlangsungnya proses bisnis kita. Sehingga proses bisnis kita akan menciptakan sebuah proses yang menuju ke arah efektivitas dan efisiensi. Kemudian langkah kedua setelah kita mempertimbangkan berbagai faktor internal adalah kita mengevaluasi faktor-faktor eksternal. Yang mana dalam hal ini kita bisa memprediksi tentang tren yang terjadi di dalam pasar sebelum kita terlambat untuk memasuki tren tersebut. Yang kedua adalah bagaimana kita bersaing dengan tren itu, memposisikan atas keberadaan produk-produk kita sesuai dengan tren yang sedang berlaku di pasaran. Yang ketiga adalah kita melakukan dan membentuk sebuah tim untuk menyusun sebuah draft atau rumusan berbagai langkah tentang bagaimana seharusnya perusahaan mengambil suatu kebijakan atau keputusan proses bisnis. Yang keempat adalah kita sebagai pengelola atau pemilik perusahaan haruslah memberikan kesempatan yang amat luas guna munculnya berbagai ide dari para pemangku kepentingan, mulai dari level paling bawah sampai paling atas untuk menunjukkan dan mengemukakan berbagai ide-ide yang sifatnya kreatif. Yang semuanya bertujuan untuk menciptakan berbagai cara yang menyenangkan dalam rangka menghasilkan dan menelaah berbagai kemungkinan peluang yang bisa muncul. Dan yang kelima adalah kita akan memberikan sebuah bobot-bobot tertentu atas ide-ide kreatif tersebut, sehingga kita akan menjadi lebih mudah untuk menjalankan prioritas-prioritas atas berbagai hal yang menyangkut demi kemajuan kinerja perusahaan kita. Oleh karena itu kita juga menjadi sadar bahwa SWOT itu sangatlah penting dalam dunia usaha maupun dunia industri. Di manakah letak pentingnya dilakukannya sebuah analisis, terutama analisis SWOT ini? Yang pertama, karena dengan kita melakukan sebuah analisis SWOT akan mengidentifikasikan area peluang. Kemudian yang kedua, dengan melakukan analisis SWOT, kita juga akan dapat mengidentifikasikan area yang dapat ditingkatkan lagi sehingga kita akan mendapatkan posisi yang baik dalam kompetisi di pasar yang kita masuki. Dan yang ketiga adalah dengan analisis SWOT kita bisa mengidentifikasikan berbagai area yang kemungkinan bisa saja muncul sebuah permasalahan atau resiko di masa depan. Itu tadi adalah letak pentingnya kita melakukan analisis SWOT. Nah, dengan demikian kita juga menjadi lebih paham bahwa dengan melakukan analisis SWOT ini kita akan mencapai beberapa tujuan dari perusahaan, yang mana beberapa tujuan tersebut dapat kita identifikasikan. Di antaranya adalah yang pertama itu untuk memudahkan pemetaan berbagai faktor-faktor penting yang berkontribusi terhadap keberlangsungan proses bisnis
dari perusahaan kita. Yang kedua adalah dengan analisis SWOT pula kita akan bisa memprediksi berbagai persoalan atau permasalahan yang mungkin saja timbul di masa-masa yang akan datang. Tujuan yang ketiga yaitu kita dapat mengetahui bagaimana posisi perusahaan kita, terutama jika dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita di pasar. Dan dengan analisis SWOT ini, yang keempat kita dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk bisa berkembang jauh lebih cepat daripada kita tidak melakukan sebuah analisis, terutama analisis SWOT. Dan yang kelima adalah dengan analisis SWOT ini akan memudahkan kita dalam pengambilan berbagai kebijakan atau berbagai keputusan. Baik itu keputusan tentang proses produksi, tentang proses distribusi, maupun proses-proses pemasaran, serta proses-proses yang lain berkaitan dengan bagaimana kita bisa hadir di dalam persaingan pasar. Nah, tentu dalam melakukan sebuah analisis SWOT ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya, di mana untuk faktor-faktor tersebut tentu ada yang namanya faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam melakukan analisis SWOT ini ada beberapa faktor internal yang perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, yaitu yang pertama adalah tentang sumber keuangan, kemudian yang kedua adalah tentang sumber daya maupun kemampuan yang terkait dengan teknis, yang ketiga adalah tentang sumber daya manusia itu sendiri, dan yang keempat adalah tentang produk kita. Itu semua adalah yang berdasarkan faktor-faktor internal dari perusahaan kita. Juga kita harus memperhatikan faktor-faktor eksternal. Yang pertama adalah tentang bagaimana perusahaan kita melakukan sebuah inovasi maupun perubahan-perubahan dan penyesuaian menyesuaikan dengan teknologi yang bersifat kekinian. Yang kedua adalah tentang kompetisi, yang ketiga adalah tentang tren ekonomi itu sendiri, yang keempat adalah tentang kebijakan pemerintah, dan yang kelima adalah tentang tren sosial. Menjadi sesuatu yang teramat penting kalau kita melakukan analisis SWOT secara komprehensif, mengingat dengan semakin majunya pertumbuhan ekonomi, maka secara logika para pemain yang masuk dalam sebuah bidang industri akan semakin banyak. Oleh karenanya dalam hal ini tingkat persaingan pun tentunya juga akan jauh lebih tajam daripada era-era sebelumnya. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang ingin terus melakukan inovasi yang baik dan mengikuti perkembangan teknologi, tentu akan memiliki peluang yang jauh lebih luas jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum melakukan berbagai aktivitas, terutama aktivitas tentang pencapaian inovasi menyesuaikan dengan keinginan maupun kebutuhan pasar. Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi kita semua, terutama para pemain dalam dunia usaha maupun dunia industri, untuk terus melakukan berbagai riset, terutama yang berkaitan dengan berbagai analisis, dan lebih utama lagi adalah analisis SWOT seperti yang telah kita bahas tadi,
demi mencapai sebuah kinerja yang semakin baik, sehingga perusahaan akan mengenali dirinya sendiri dalam tanda kutip, sehingga akan menjadi perusahaan atau organisasi yang mampu untuk berkaca diri, sehingga akan dapat mengukur kemampuannya dalam peta persaingan antar perusahaan. Dengan melakukan analisis ini, tentu kita akan bisa memanfaatkan berbagai peluang yang mungkin saja belum tergarap secara maksimal. Demikian pembahasan singkat kita tentang analisis SWOT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sekaligus membawa keberkahan bagi kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, Anda klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.